Kayaknya aku nggak bisa pakai retainer sambil ngomong banyak karena mual. Dulu. Oke. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yang belum kenalin aku Siska. Jadi video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman kontrol behel aku yang kemarin, ngapain aja sampai habis berapa aja. Jadi sebelum lanjut videonya jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat bikin konten selanjutnya. Jadi aku mau disclaimer dulu kalau sebenarnya kemarin itu adalah kontrol behel aku yang terakhir karena aku udah lepas behel. Ini hasilnya. Bagus banget. So, yes, kemarin itu bulan lalu lebih tepatnya aku tuh udah memutuskan untuk melepaskan behel aku selama 3 tahun lebih 1 bulan gitu. And yes, this is my final look. Aku senang banget hasilnya sekarang tuh benar-benar sesuai ekspektasi aku. Meskipun, pasti ada tapinya, karena ada beberapa orang yang ngomentarin hasil gigi aku tuh masih kurang perfect di mata mereka gitu loh. Kalau misalnya kayak gigi aku yang bawah ini tuh kayak lebih miring ke kiri gitu loh. Kenapa ke kiri? Nanti aku kasih tahu, tapi aku mau jelasin cara runtut aja ya biar lebih enak. Jadi yang pertama kemarin itu lepas behel yang pertama itu langsung dilepas aja gitu loh, nggak dicopot kayak karetnya tuh, nggak langsung dilepasin gitu atas bawah. Nah setelah dilepasin, bersihin gitu giginya, sisa-sisa lemnya tuh dihilangin semuanya. Habis itu di scaling semuanya atas bawah. Habis di scaling itu dibersihin gitu lagi, diperhalus gitu. Habis itu cetak gigi. Jujur pas dicetak gigi itu aku karena udah lama gitu kan gak cetak gigi, jadi tuh ngerasa mual gitu loh guys pas bagian atas, pas cetak yang bagian atas ini. Tapi kalau bawah tuh masih aman gitu. Nah setelah cetak gigi aku itu foto guys, foto ya seperti biasa before after gitu. Nah habis itu aku dikasih tahu sama dokter aku mau pakai retainer yang mana, dijelasin retainer ada 3 jenis, yaitu Hawley yang aku pakai ini. Terus yang satu itu yang bening gitu kayak eyeliner gitu. Terus yang ketiga tuh yang cuman ditaruh di belakang sini. Harganya tuh bervariasi. Paling mahal tuh yang bening itu, include all in ya guys, 2.500.000 tuh kayak udah scaling dan lain-lain kemarin tuh. Kalau misal aku kemarin tuh pilih yang bening. Kalau aku lebih ke Hawley ini harganya 2.300.000. Terus yang satunya itu yang terakhir harganya 2 juta. Kenapa sih aku pilih Hawley gitu? Karena katanya lebih kuat daripada yang lain, daripada yang satu si bening maksudnya. Karena semua retainer itu tuh ada plus minusnya gitu loh. Plusnya kalau ini tuh yang Hawley ini tuh lebih kuat gitu loh katanya. Terus kalau misal tuh yang bening itu kelebihannya yang nggak kelihatan gitu kan. Terus juga kalau yang satunya itu tuh kan yang dipagerin itu tuh kan cuma yang belakang 4 gigi doang gitu, dimana 4 gigi itu yang sering terjadi pergerakan gitu. Tapi ada minusnya masing-masing juga. Minusnya itu kalau yang misal bening itu tuh takutnya cepet retak gitu. Terus tuh kalau misal dipakai nanti tuh air luarnya tuh mengendap di situ itunya gitu loh, di sela-sela itunya. Yang Hawley ini tuh minusnya itu aku kemarin coba pertama kali aku pelo gitu, susah ngomong air. Terus kedua aku mual, gak enak banget. Terus aku gak sukanya tuh kalau misal mau makan tuh lepas-pasan sedangkan aku tuh sukanya makan jajan. Terus aku coba tuh makan pakai retainer ini, jadi ternyata nggak bisa gitu, susah. Jadi kayak aku nggak suka sebenarnya harus lepas pasang gini. Kayak aku mending pilih pakai behel, karena kalau pakai behel kan nggak yang harus lepas pasang gitu. Kalau makan kan kayak udah senyamannya gitu kan gitu. Terus kalau yang satunya minusnya adalah bikin kalau misal bersihnya tuh nggak bersih nanti jadi sarang-karang gigi gitu. So yes, aku finally pilih yang Hawley aja karena katanya lebih kuat dan aku tuh pengen
sometimes itu ngerasa pakai behel gitu loh. Tapi ternyata pas aku pakai ternyata aneh. Jujur aku gak terlalu suka guys, jujur kayak mending pakai behel gitu loh untuk looksnya ya, daripada aku harus pakai haule yang ini. Jelek banget, aku gak suka, tapi kayak karena udah terjadi ya udah gak apa-apa gitu sih. Dan sampai sekarang aku masih adaptasi, karena kalau misal aku ngomong banyak pakai retainer jujur mual, pengen muntah rasanya. Dan awal pakai juga rasanya kalau belum terbiasa tuh juga rasanya pengen mual-mual gitu loh. Dan pelo. Udah sih itu kalau review tentang retainer kemarin. Terus habis itu first time aku lepas behel rasanya jujur kayak nggak pakai apa-apa langsung plong gitu loh. Kan kalau biasanya giniin si gigi kan, itu tuh kan ngerasa ada yang masih ada di sini gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak udah hilang, nggak ada apa-apa. Terus kalau misal pas makan gitu biasanya kan makan pakai behel kan auto ngebersihin lidah kita tuh, auto bersihin sela-sela giginya gitu loh yang di sebelah sini, karena kan sisa-sisa makanan itu kan nyangkut di sebelah sini kan, jadi giniin. Tapi karena behelnya tuh dilepas aja tuh ada kekosongan di gigi aku gitu. Tapi jujur aku suka banget looks aku, gigi aku yang sekarang, karena sesuai ekspektasi aku sih, bagus. Meskipun ada beberapa orang yang nggak ngehujat sih, lebih tepatnya dia nanya terus sama kayak memberikan pernyataan dia yang menurut aku tuh ngeselin gitu loh. Kayak, oh giginya masih miring, terus kok ini kayak kelihatan miring, kenapa ya gitu. Dia bertanya tapi kayak kesel gitu loh, karena bentuk kalimatnya tuh membuat orang-orang baca tuh kesel gitu. Jadi aku mau jelasin, emang sih kalau dilihat secara detail gini, gigi aku tuh lebih miring ke kiri gitu. Kenapa? Karena penyebutan antara kanan dan kiri rahang bawah itu beda, alias asimetris. Jadi gigi kiri, sebelah rahang kiri ini tuh lebih banyak di lepasnya, sedangkan daripada yang kanan. Jadi tuh gigi ini tuh lebih ngegerakin ke sebelah sini, kiri. But ini tuh nggak terlalu mau ganggu penampilan aku sih. Kayak siapa sih yang mau ngelihat secara detail kayak gini, kan nggak ada kan. Cuman beberapa orang aja yang kayak greget gemes gitu kali ya. Tapi overall aku suka dengan hasil aku yang sekarang. Giginya tuh kayak nih, bagus banget kan. Terus gigi aku lebih kelihatan kayak imut-imut gitu loh, alias imutnya tuh lebih kecil-kecil gitu, tapi aku suka gitu. Jadi first time aku pas lepas behel, jujur aku dalam hati itu aku nangis guys, kayak terharu banget. Tapi aku menahan air mata aku pas masih sama dokter aku, karena kayak nggak mau kelihatan cengeng gitu sih gitu. Terus udah nih, terus kemarin itu aku juga dikasih saran sama dokter aku, ini gigi atas kalau mau nih disamain ukuran gusinya. Misalnya kan kalau kelihatan kan yang atas nih gusinya kayak belum sama gitu kan. Kalau pengen lebih dirapin lagi bisa tuh nanti potong gusi. Tapi setelah aku pikir-pikir dan aku tanya sama orang-orang sekitar aku, kayak ya nggak usah lah, ngapain gitu, udah bagus kok. Nah karena udah ngomong kayak gitu, jadi kayak udahlah gitu. Karena dipikir-pikir tuh siapa sih yang mau notice atau ngelihat gigi orang tuh seseksama itu gitu. Jadi udah nggak apa-apa, aku menerima gigi aku yang sekarang gitu nih. Dan beberapa orang tuh kayak notice gigi aku kok kelihatan putih sih, diapain gitu. But tipsnya adalah yang pertama, kalian harus sikat gigi yang bagus, yang bersih. Terus pakai interdental juga, dan pakai pasta gigi yang menurut kalian tuh yang cocok gitu aja sih. Jadi aku ngerasa gigi aku tuh kayak kelihatan lebih bersih sometimes ya guys. Kan pokoknya ada beberapa orang yang giginya lebih putih daripada aku, tapi aku masih bersyukur dengan warna gigi aku yang sekarang, karena alhamdulillah aku membersihkan gigi aku selama pakai behel itu cukup bersih, meskipun ternyata nggak bersih, kurang lebih tepatnya. Karena kalau misalnya kalian nih kayak ada putih-putihnya gini nih,
plak-plak putih gitu, ini tuh gara-gara ngebersihinnya tuh kurang bersih, jadi sisa-sisa makanan gitu jadi mengarak kayak gitu. Dan ini tuh bisa aja bersih kurang lebih 6 bulan tiba-tiba hilang gitu. Kalau enggak ya bisa dibersihin sama dokter. Terus aku coba aja deh 6 bulan nunggu gitu kan, kayak menghemat duit daripada nanti kayak ngabisin duit cuma buat gigi doang, kan bisa buat yang lainnya gitu sih. Jadi buat teman-teman yang pakai behel harus rutin bersihin gigi kalian yang baik bener, karena kalau enggak nanti gigi kalian tuh kayak aku gini ada putih-putihnya. Apalagi yang mas sebelah sini tuh susah banget buat ngebersihin gitu. Dan ada beberapa gigi aku itu yang bolong ternyata guys, pas lepas behel akhirnya tuh ditambelin gitu sih. Udah. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Oh ya, tambahan lagi retainer itu kan setelah aku kontrol behel yang terakhir kemarin, akhirnya retainernya itu tuh jadinya tuh 10 harian gitu. Jadi aku 10 hari itu nggak pakai retainer, dan pas 10 hari retainernya itu datang aku pakai, jujur 1 hari itu aku ngerasa pusing banget karena ngerasa kayak gigi aku tuh kenceng gitu loh. For the first time aku pakai retainer tuh kayak pertama kali aku pakai behel. Itu sangat-sangat aku gak suka. Tapi kalau sekarang itu lama-kelamaan udah terbiasa, jadi gak terlalu sakit sih menurut aku gitu. Dan PR buat aku dan buat teman-teman yang udah pakai behel dan udah graduation pakai behel, kalian jangan lupa pakai retainernya seumur hidup. Meskipun aku jarang-jarang pakai retainernya karena aku sering lupain, tapi aku selalu usahain buat pakai retainer setiap hari. Mungkin cukup sekian terkait sharing kontrol behel terakhir aku kemarin. Kalau kalian ada pertanyaan atau apapun itu, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar. Kali aja aku bisa jawab atau teman-teman lain juga bisa bantu jawab. Oke guys, see you next video. Bye bye.